Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Keluaran 4 ayat 11, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah Aku, yakni Tuhan? Saudara yang terkasih, Tuhan memiliki rencana luar biasa dalam kehidupan Musa. Tuhan ingin mengangkatnya menjadi pemimpin besar yang di kemudian hari akan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan berkata dalam Keluaran 3 ayat 10, jadi sekarang pergilah, Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudaraku, dalam Keluaran 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 terlihat bagaimana reaksi awal Musa dalam meresponi atau menanggapi panggilan Tuhan. Keluaran 4 ayat 1, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Mulanya Musa menolak panggilan Tuhan karena merasa tidak mampu dan tidak layak dipilih. Musa tidak yakin bangsa Israel mau mendengarkan dan percaya yang dikatakannya, apalagi Firaun. Firaun adalah pemimpin bangsa Mesir waktu itu. Musa menambahkan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keluaran 4 ayat 10. Musa merasa ada banyak hal dalam hidupnya yang sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin bangsa yang besar. Saudara, pengalaman hidup Musa ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan rencana besar bagi kita masing-masing, bahkan sebelum kita dilahirkan. Tetapi terkadang kita merasa tidak mampu, terkadang kita merasa tidak layak, sehingga kita pun menolak masuk di dalam rencana Tuhan itu. Ketahuilah bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan sudah tahu benar, Tuhan sudah tahu persis bahwa kita memiliki kapasitas yang diperlukan untuk mengerjakan rencana besar Allah. Hanya saja kita sering tidak menyadari potensi, kemampuan yang ada pada kita yang sudah Tuhan letakkan.
Yang kita sadari hanyalah kelemahan, yang kita sadari hanyalah kekurangan kita. Akibatnya, kita merasa tidak layak. Saudara, kalau hal ini terus-menerus berlarut-larut, maka iblis yang akan memetik keuntungan dan bersuka cita atas kita, karena iblis tidak menghendaki rencana Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, berbagai usaha dilakukan oleh iblis untuk merusak citra diri kita, gambar diri kita masing-masing. Inilah awal di mana Musa merasa tidak mampu menjawab panggilan Tuhan, sehingga dia pun tidak menyadari ada kelebihan, ada kemampuan dalam dirinya yang membuat Tuhan memilihnya. Mari kita renungkan dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran penting hari ini yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu dari tokoh Musa yang merasa tidak mampu, merasa tidak layak untuk menjalankan, untuk menunaikan amanat Tuhan. Rencana besar, rencana agung Tuhan itu dia merasa tidak punya kapasitas yang cukup untuk berhadapan dengan semua orang Israel, apalagi berhadapan dengan Firaun yang berkuasa saat itu. Kami pun yang saat ini mendengarkan dan merenungkan firman ini, terkadang kami yang membatasi kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kami. Seringkali muncul rasa tidak percaya diri, rasa lemah, berkekurangan, tidak punya kelebihan apapun. Tapi hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa panggilan Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika Tuhan letakkan beban di dalam setiap hati kami untuk melaksanakan perintah-Mu, kehendak-Mu, menjalankan rencana besar Tuhan, dan kami menyadari bahwa Tuhan telah meletakkan kelebihan itu, kekuatan itu, kemampuan dan bahkan karunia di dalam setiap hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami tidak punya alasan untuk merasa bahwa kami tidak berpotensi, tetapi justru sebaliknya, kami menyadari bahwa di tangan Tuhan hidup kami berarti. Di tangan Tuhan kami yang rendah dan kecil di mata dunia, tapi di mata Tuhan kami berharga. Kami diangkat tinggi supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah ini. Tanamkan, meteraikanlah dalam hidup kami, dalam hati kami, biar kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami memenuhi panggilan Allah ini dengan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Semua hormat, puji, syukur, keagungan hanya bagi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Pujian yang indah yang ku nyanyikan, juga bukan suara yang terdengar. Ku persembahkan bagimu cinta.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.